Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam MNC News Prime. Deputi Bapilo DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyambut baik pernyataan sikap PKS atas dukungannya kepada Anies Baswedan. Menurutnya sikap PKS itu telah mematahkan upaya pihak-pihak yang ingin menggembosi terbentuknya koalisi perubahan. Kamhar mengatakan sikap PKS yang menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan sebagai Capres 2024 telah menegaskan bahwa koalisi perubahan semakin solid. Ia menyebut langkah yang diambil PKS itu juga menjadi titik balik dan mematahkan tudingan-tudingan yang menyebut bahwa PKS dan Demokrat mengunci kadernya untuk menjadi cawapres bagi Anies. Terkait cawapres sendiri, Kamhar menegaskan bahwa Demokrat akan berjalan sesuai arahan Ketua Umum Partai, yakni menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Anies Baswedan. Sementara itu, mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus bakal calon presiden Anies Baswedan berharap dukungan dari PKS akan menambah solid partai pendukungnya dalam koalisi perubahan. Anies pun berjanji koalisi perubahan akan bekerja lebih baik lagi, lebih keras lagi dalam memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Anies mengaku menyambut baik dukungan yang datang dari Partai Keadilan Sejahtera. Menurutnya selama ini kerjasama dan komunikasi dengan PKS terus berjalan. Anies berharap koalisi yang sudah terbentuk dengan Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS bisa semakin solid. Oke, kita lanjutkan lagi dialog bersama dengan Pak Jazilul Fawait selaku Wakil Ketua Umum PKB, kemudian Herzaki Mahendra Putra selaku Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, dan Adi Praitno selaku Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Saya kembali ke Bang Herzaki. Tadi Bang Herzaki, kalau dari pernyataan Mas Adi ada tendensi, ada kekhawatiran mungkin ya, bahwa Anies ini sebenarnya masih rentan begitu, digoyang, masih belum aman begitu sebagai bakal capres. Ya, kalau dari kami melihatnya justru sudah sebagai yang satu-satunya pasti ya. Kalau kami melihat ini, bukan pasti lah, kita nggak bilang pasti, bahwa yang sebenarnya yang kalau kita bicara mengkonfirmasi 20% total bertiga sama-sama Nasdem sudah deklarasi. Kami juga sudah tadi mendorong kan, tadi mengajak agar menyerahkan mandat baca pres untuk bisa memilih baca wapres. Lalu PKS juga kemarin menyampaikan hal yang sama. Malah kami ini sudah punya dukungan 28% ini. Justru kalau kita bicara mengenai di ring pertarungan ini, Mas Anies justru yang pertama ini kami lihat ya memiliki 28%, sedangkan yang lain belum ini kami lihat. Nah, nggak tahu kalau Pak Prabowo, saya agak-agak lupa itu apakah sudah Gerindra dan PKB sama-sama sudah deklarasi atau baru Pak Prabowo-nya aja nih dideklarasikan oleh Gerindra gitu. Nah, tapi ini kami kalau belum dari tahu. koalisi perubahan sendiri baru Ketua Umum Surya Paloh saja gitu yang bicara deklarasi gitu dari PKS, dan baik dari partai Anda sendiri juga belum ada yang maju untuk ya itu ngomong. Pak Herzaki lupa itu kelihatannya, banyak lupanya. Enggak dong. Kalau dari kami jelas kok. Nggak ada deklarasinya. Kalau kami deklarasi di Sentul, Pak Prabowo juga deklarasi, kami membangun koalisi dengan tertulis. Nah sementara Pak Herzaki masing-masing orang ngomong, ada yang rilis, ada yang pulang dari bandara. Itu menunjukkan kalau dari panggung depannya belum terjadi apa-apa. Kalau dalam bahasanya Pak Adi Praitno itu setengah hati. Kalau bahasa saya masih nilainya Masih bisa digoyang. Jadi oleh sebab itu menurut saya memang tidak mudah, kita akui bahwa membangun koalisi itu tidak mudah gitu. Tapi membangun klaim memang mudah. Seakan-akan ada seperti tadi disampaikan oleh Pak Lakuhami apa siapa itu? Kamhar Lakumani, Pak. Ya, itu kan menuduh ada yang mau menggembosi, padahal biasa dalam politik itu terjadi dinamika-dinamika. Jadi yang gembosi siapa, itu siapa saya tidak tahu. Oh, Bang Herzaki, yang siapa yang mau menggembosi sih sebenarnya? Jadi ya, penasaran. itu kan kalau dari kami tidak pernah ya ada bicara mengenai seperti itu gitu ya, sebagai juru bicara. Itu pribadi itu. Pribadi. Lalu yang kemudian yang kami bisa sampaikan, yang bisa kami sampaikan jelas ya bahwa sama-sama nih kita bertiga sudah punya kesepahaman tadi lagi-lagi antara Nasdem, Demokrat, dan PKS. Nah kami sedang dalam proses meresmikan. Itu kami dalam kesepahaman tidak tertulis, gitu penting untuk dinyatakan. Sudah punya kesepahaman. Karena kalau kita bicara legal formal. Nah, kalau PKB dengan Gerindra itu ada kesepahaman tertulis 4 poin.
Gini, kalau kita bicara mengenai legal formal sebenarnya ya kan nunggu nanti Oktober November. Tetapi kan kelihatan ada gentleman agreement bahwa saat ini koalisi perubahan sudah clear. Dari Pak Surya Paloh sudah, Ketua Umum kami sudah, lalu kemarin dari Wakil Ketua Maji Suro gitu ya dari PKS. Nah, ini kan kami ada proses nanti, ya ada proses. Tadi lagi-lagi kita bertiga akan bertemu nanti 3 ketua umum tanda tangan sama-sama di sekretariat perubahan. Nah inilah kenapa kemudian kok tahu-tahu tadi kok minggu lalu misalnya Demokrat pakai rilis kata Pak Jazilul, lalu kemarin PKS misalnya baru turun dari landing dari luar negeri langsung kemudian buat konversi persnya. Mengapa? Karena ini kan berita baik ya. Masyarakat ini udah menunggu-nunggu, sudah bertanya, teman-teman media juga bertanya kapan ini koalisi perubahan ini, Mas Anies bagaimana ini? Ya ini kami sampaikan makanya Mas Anies sudah aman. Sudah aman, kami ini bertiga sudah punya kesepahaman, malah kami ini ingin buat MOU bersama dan menunjukkan bahwa kami punya komitmen kuat kepada perubahan dan perbaikan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Mas Anies terkait dengan pemilihan bacawa pres. Karena kan mohon maaf nih, berminggu-minggu ini ada aja yang mencoba menggoreng seakan-akan bahwa kita deadlock, ngotot, ada yang cawapresnya siapa, nggak ada. Nah ini kami tunjukkan bahwa, hey, cawapresnya kita serahkan loh kepada Mas Anies nih sebagai baca pres kita bersama. Tapi tadi proses nanti dalam tadi peresmiannya ya kami tadi udah punya kesepahaman, ayo kita resmikan. Nah ini ajakan Demokrat kepada PKS. Karena kok deklaratif, mohon maaf ya, deklaratif bagi kami juga besok-besok bisa berubah juga kalau menurut kami. Tetapi lebih baik kita tanda tangan MOU kok tadi Pak Jazilul bilang sudah bersama dengan PKB dan Gerindra, dengan Pak Prabowo sebagai capres yang benar-benar akan diusung oleh PKB dan Gerindra. Kami mengapresiasi itu gitu. Makanya pas dong kemarin teman-teman Nasdem main ke Sekber. Gimana nih strateginya nih? Oh belum ya? Oh belum. Belum. Sorry. Maaf. Pembicaraan terkait presiden dan bakal calon presiden. Berarti baru koalisi ya Pak ya? Nggak apa-apa. Gus Jazil. Kami ditentukan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin itu aja. Jadi mantap. Nah, makanya kan Nah, sedangkan di dalam punya Pak Herzaki di situ tidak ada kesepahaman secara tertulis. Nah, Gus Jazil, saya harus potong. Gus Jazil kayaknya tahu nih panggung belakangnya, dapurnya koalisi perubahan kayak apa. Nah, ya jelas dong, jelas. Kalau dari kami belajar begini, inilah namanya. Kalau kita kan masing-masing beda nih cara dan budayanya. Mungkin kayak tadi Mas Jazilul dengan Pak Prabowo mesti ada tanda tangan biar istilahnya itu biar sepaham dan solid. Kalau kami justru Bang Herzaki tahan dulu Bang Herzaki. Baik. Tadi saya penasaran Gus Jazil bolak-balik ketawa. Kayaknya punya informasi gitu. Kalau panggung depan aja kelihatannya masih bisa digoyang, gimana panggung belakangnya gitu? Ada informasi nggak sih Gus Jazil terkait dengan panggung belakang dapurnya koalisi perubahan gitu? Enggak, saya seperti disampaikan oleh Pak Dr. Adi Prayitno tadi ya, kan memang setiap koalisi itu punya pengalaman dalam berkoalisi. Nah, sepanjang yang saya tahu, Nasdem dengan PKS kan belum punya pengalaman untuk berkoalisi. Apakah secepat itu? Nah, sama juga dengan kita juga belum punya pengalaman, tetapi makanya kita membuat kesepakatan dalam poin-poin yang nanti bisa dirumuskan pada berikutnya, kira-kira begitu. Nah, sehingga apa? Gentleman agreement itu ada. Kalau ini kan nggak ada gentleman agreement dalam pengertian tertulis. Meskipun kami percaya bahwa 3 partai yang sedang menggagas itu mungkin saja punya visi yang sama. Namun yang jelas tidak sama, Nasdem masih di dalam pemerintahan, Pak Herzaki sama PKS tidak di dalam pemerintahan, itu nggak sama itu. Kalau visinya mungkin sama, tapi posisinya kan tidak sama. Nah jadi inilah yang kemudian membuat panggung depan tadi terlihat nyata bahwa ya kira-kira masih disampaikan Pak Adi, bukan saya. Ini masih setengah jalan, kira-kira gitu. Makasih Pak Jas. Sini, saya klarifikasi dulu nih, biar jelas dulu. Jangan sampai nanti persepsinya berbeda ini. Memang perbedaannya begini, kan ada nih teman-teman yang langsung melakukan deklarasi tanpa bicara visi misi program secara detail. Ada teman-teman yang punya kesepakatan mengenai kita koalisi yuk gitu kan. Nah, tapi kalau di kami polanya adalah ayo tadi, benar memang bahwa Demokrat PKS sudah pernah berpengalaman bersama. Demokrat dengan Pak Surya Paloh sudah pengalaman dulu karena 2004 Pak Surya Paloh bersama Demokrat mendukung Pak SBY waktu itu di belakang Pak Surya Paloh dukung itu. Kita masih ingat waktu itu ya 2004 beliau juga mendukung. Nah,
Sehingga apa? Kami kesepakatannya adalah ayo kita bereskan dulu nih semua. Kita bicara visi misi program, platform pemenangan, platform pemerintahan nanti bentuknya seperti apa. Desain ini kita finalkan dulu. Kita tuntaskan dulu sehingga nanti pada saat deklarasi kita tinggal bergerak maju, tidak lagi baru memulai membicarakan itu. Nah, ini kan namanya cara masing-masing berbeda. Kami menghormati, menghargai tadi koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, teman-teman di KIB. Ya, begitulah cara perubahan. Koalisi perubahan agak berbeda juga masing-masing. Nah, kira-kira seperti itu. Yang pasti itu Mbak, koalisi perubahan kita fix 3 baca presnya sudah clear. Tinggal nanti kita bicara mengenai formalisasinya masih dalam proses. Karena kita ini bertiga saling menghormati. Proses di internal masing-masing ya sedang kita proses. Tunggu saja karena kami kenapa nih ada minggu lalu Pak AHY, minggu ini Pak Sohibul Iman dari PKS. Ya karena tadi menjawab harapan rakyat yang begitu kuat akan perubahan kami perjuangkan. Gitu. Kita dapat poinnya. Nah, tapi kalau misalnya Mas Adi yang melihat bagaimana pelaksanaan Pilpres sebelum-sebelum ini, tampaknya jelang Pilpres 2024 penggunaan deklarasi ini menjadi semacam lebih luas, sedikit berbeda. Apakah ini menunjukkan tendensi lagi, sekali lagi gitu, menunjukkan sesuatu? Memang ada yang arah koalisi, arah siapa-siapa saja yang diusung masih bisa digoyang satu sama lainnya? Ya memang terkesan sepele dan terkesan teknikal soal deklarasi itu ya. Kan tinggal sewa gedung, sewa tempat, diundang elit-elit partai. Tapi kan itu tidak lahir dalam ruang hampa. Karena ada deklarasi bersama itu menunjukkan kesepahaman iman politik yang memang sudah bulat. Kalau saat ini kan hanya sebatas klaim bahwa ketiga partai ini solid. Ya klaim-klaim itu bisa dilakukan. Tapi kan orang bicara, what's next setelah itu? Karena ujian yang sesungguhnya dari koalisi itu soal siapa jagoan yang akan diusung, capres dan cawapresnya. Kalau tidak sesuai dengan selera partai, bubar jalan kok. Termasuk PKB dan Gerindra. Kecuali mau berkoalisi lillahi ta'ala ingin masuk surga. Yang tidak terjawab. Ya. Kenapa misalnya tidak mau deklarasi Demokrat bareng sama PKS dan Nasdem? Kan pertanyaannya, ini belum selesai siapa yang bisa mendampingi Anies, itu saja. Bahwa betul dalam koalisi itu ada equal partnership atau equal relationship. Dalam konteks koalisi perubahan nggak equal itu. Karena capresnya sudah Anies, udah kalah tuh 1-0 Demokrat sama PKS. Penentuan capresnya adalah Anies, sudah kalah tuh 2-0. Itu kan repot, nggak bisa. Karena yang bisa menentukan cawapres itu adalah Anies. Mestinya Demokrat dan PKS, kalau saya jadi aktivis PKS dan Demokrat, saya juga harga mati. Kalau nggak AHY dipilih sudah bubar ini jalan. Ngapain mendukung lillahi ta'ala yang juga nggak. Belum tentu juga dukung Anies itu Demokrat menang. Belum tentu juga Demokrat itu akan apa-apa. Kan begitu ceritanya. Mending yang pasti-pasti dukung calon yang berbeda Pak Adi. Bertaruh. Nah misalnya begitu. Justru saya yang jadi politisi malam ini, Bang Henry Jazilul ini jadi pengamat gitu ya. Kalau saya jadi Demokrat agak panas gitu dengan misalnya perlakuan kawan-kawan Nasdem. Coba bayangkan, AHY kan memenuhi syarat untuk diumumkan jadi wakil gitu ya. Kalau dipasang-pasangkan misalnya relatif bagus elektabilitasnya dengan Anies dibandingkan dengan Aher, dibandingkan misalnya dengan ya Hovifah ataupun Andika Perkasa. Padahal kata Anies salah satu kriteria cawapresnya adalah meningkatkan elektabilitas. Jawabannya ada AHY. Atau mencari pemimpin yang berpengalaman. Pernah menjadi pejabat publik. Aher juga masuk tuh. Mantan gubernur 2 periode di Jakarta. Tapi nggak dilirik-lirik. Dia masih sibuk tuh. Wah, Hovifah, Andika bahkan sempat terpalu. Ini kan seperti teman yang tidak dianggap. Ngapain cari-cari yang lain? Sakit ya. Ini sekarang sudah ada di depan mata. Itu yang saya sebut tadi, Fania. Nasdem ini hanya terkesan mau sama Demokrat, tapi tidak mau sama AHY. Terkesan hanya mau sama PKS, tapi tidak mau pada Aher sebagai pendampingnya. Bagi saya inilah yang sepertinya mempersulit betapa poros perubahan politik ini juga agak rumit. Makanya saya sebut setengah hati, setengah perjalanan, termasuk koalisinya Gus Jazilul juga. Siapa yang bisa menjamin kalau Muhaimin Iskandar tidak diumumkan sebagai pendamping Prabowo, padahal sudah direkomendasikan sama Ijtima Ulama. Nah, ini bisa bertahan sampai Oktober. Tentu kita pasti akan mengevaluasi pasti. Nah, itu evaluasi bagi kita itu bisa bubar jalan. Jadi itu aja. Oke. Mas Adi, aku ke Mas Adi dulu, Mas Adi. Bapak-bapak, aku harus ke Mas Adi dulu. Aku penasaran sama jawabannya Mas Adi. Antara koalisi perubahan sama Sekber, kira-kira mana yang bisa bertahan lebih lama, mana yang lebih mudah digoyang, bubar? Itu rumit itu orang partai yang mestinya menjawab. Tapi pada prinsipnya Pania, ini ujian yang sesungguhnya adalah soal siapa capres dan cawapres
yang sesuai dengan selera dan disetujui oleh semua partai. Kalau tidak Perubahan tercapai ini itu loh. akan tetap lanjut kalau pasangan Anies diterima oleh Demokrat ataupun oleh PKS, siapapun itu. Tapi kan penentuan cawapres Anies bentar dulu kata Demokrat. Apa alasannya? Nasdem itu tidak mau sama AHY. Begitupun dengan PKS. Apa alasannya? Demokrat, PKS dan tidak mau mengumumkan AHY. Kan itu pertanyaan-pertanyaan mendasar. Begitupun dengan koalisinya Gus Jazilul. Apa yang membuat Prabowo Subianto itu tidak mau mengumumkan Muhaimin sebagai pendampingnya? Bukankah Prabowo itu butuh kekuatan politik di Jawa Timur yang selama ini jadi kelemahan utama dari Prabowo Subianto? Bukankah Prabowo itu butuh pemilih-pemilih Nadlin? Di situ ada PKB. Ngapain jauh-jauh cari yang lain yang juga belum tentu ya mazhab politiknya sama dan bisa menekan pertarungan? Masih ada kesempatan untuk berpikir, masih ada kesempatan untuk memadukan langkah, kan masih jauh waktunya. Namun memang kami melihat yang disampaikan oleh Pak Adi, dinamika koalisi yang ada ini memang majunya ya setahap demi setahap gitu. Nah, dan setiap pembicaraan dalam koalisi mau menyusun visi atau apapun, pasti hal yang paling urgent di situ itu pasangan presiden dan wakil presiden. Itu nggak bisa dipungkiri. Yang faktanya begitu seperti disampaikan oleh Pak Adi Prayitno. Nah, namun bahwa kami sudah memenuhi kesepakatan tertulis yang ada kan, ada 4 itu. Jadi, nah di salah satu poinnya untuk pasangan presiden dan wakil presiden dimandatkan kepada Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Beres, nunggu beliau untuk bersepakat. Gitu. Nah kalau berbeda dengan perubahan tadi kan semuanya diberikan ke Pak Anies, mungkin lebih cepat. Mudah-mudahan, tapi melihatnya tentu tidak sesederhana itu gitu. Apalagi jadwal pendaftaran juga masih panjang. Saya yakin Pak Herzaki juga punya hitung-hitungan. Itu biasa, itu biasa. Dan koalisi bubar bukan sesuatu yang buruk kok, asal jelas alasan-alasannya gitu. Nah, Gus Jazil, pertanyaannya adalah kalau misalnya gitu, saya nggak bilang pasti ya kan, misalnya gitu, koalisi perubahan ini ada yang bubar, maksudnya bubar, kemudian ada yang menyeberang ke sekber. Seberapa besar sih kemungkinan itu bisa terjadi, Gus Jazil? Tapi tahan dulu jawabannya, Bang Herzaki dan juga Mas Adi. Kita akan sambung lagi ya di dialog setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami, Bapak-Bapak dan juga pemirsa, MNC News Prime akan segera kembali.